Bapak Muhammad Abdul Hisam, Sarjana Teologi Islam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Menyikapi situasi hari ini, kemarin-kemarin dan ke depan nanti, kita masih belum tahu nih tentang isu corona ini yang terus bergolak sampai hari ini Pak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya memang untuk menghadapi corona ini kita harus mengikuti semua yang dianjurkan oleh tim kesehatan dari pemerintah, baik dari tim dari pusat sampai ke kabupaten. Sehingga untuk memerangi corona ini kita harus semua lapisan masyarakat harus membantu pemerintah agar nantinya COVID-19 ini nanti cepat-cepat berlalu. Cepat berlalu Pak. Artinya masyarakat juga harus bisa mengikuti apa yang dianjuran oleh pemerintah kan saat ini. Karena masih banyak juga di luar yang tidak mentaati. Ini kan banyak multifaktor ini. Ada yang memang faktor ekonomi yang memang harus bekerja sampai hari ini. Kan kita tahu lah, masyarakat Kalimantan Barat tidak semuanya adalah PNS. Mereka juga banyak pekerja buruh lepas yang memang cari sehari untuk sehari. Di Kabupaten Landak sendiri apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat? Bupati Landak mengumpulkan semua ormas yang ada untuk menjadi relawan. Arti ormas yang ada di Landak diundang semua? Diundang semua. Diminta untuk menjadi relawan supaya membantu pemerintah Kabupaten Landak untuk menanggulangi corona. Pertama-tama kemarin kawan-kawan dari Ansor, Bansar dan NU dan semua ormas yang ada di situ, termasuk ormas pemuda yang di sana membantu penyemprotan misalnya seperti itu. Disinfektan, penyemprotan disinfektan seperti itu. Juga pemuda-pemuda yang lain seperti pemuda-pemuda Dayak juga aktif mereka untuk ikut ambil bagian Pak, yang menjadi relawan seperti itu. Baru-baru ini di Landak untuk mengantisipasi penyebaran virus corona itu, setiap kendaraan yang masuk ke Kabupaten Landak dicegat atau diberhentikan oleh pemerintahan, khususnya kecamatan di sana. Itu bertujuan untuk apa Pak, dicegat atau diberhentikan? Diberhentikan untuk diperiksa orang yang masuk. Setiap orang yang masuk dari Pontianak, dari Sanggau, dari kota-kota yang lain diperiksa, dites kesehatannya. Apakah dikasih terinfeksi virus corona atau tidak. Itu mulai kalau dari ujung Sanggau sana, dia mulai dari Kecamatan Jelimpo. Langsung kalau Kecamatan Jelimpo tuh masuk puskesmas di sana. Kalau langsung ke Ngabang, mereka disarankan untuk masuk puskesmas Ngabang. Bis besar, motor, mobil. Artinya kendaraan yang dari luar Kabupaten Landak semuanya diperiksa. Ini dalam upaya untuk mengetahui dan memutus mata rantai virus corona ini. Iya. Ini kan suatu upaya yang sangat baik Pak. Mudah-mudahan kalau kami di Pontianak ini kan hanya seputaran Gajah Mada yang ditutup, yang lainnya belum. Nah ini salah satu cara gitu. Beda-beda sih setiap daerah. Di Kabupaten Landak tidak menutup, cuma hanya satu hari kemarin itu Balala itu saja. Oh Balala ada juga ya. Itu Balala itu seperti apa sebenarnya Pak? Balala itu acara adat Dayak untuk menolak bala, istilahnya. Menolak bala seperti kita dalam Islam itu menolak bala, selamatan gitu aja. Selamatan. Kalau di Madura itu biasanya istilah itu rokatan Pak. Oh rokatan. Rokat kampung gitu. Rokat kampung. Biasanya kalau di Madura, kalau saya itu di tempat saya itu biasanya beleh sapi, kepalanya itu hanya diambil kepalanya aja, sapinya dimakan gitu. Badannya dimakan ya. Kalau kepalanya aja yang untuk Balala kemarin berapa hari di Ngabang? Satu hari full ya. Satu hari mulai jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Kan ada yang berapa hari tuh? Ada yang 3 hari. Itu ngambil yang 3 hari kalau di Kabupaten Landak, dan 1 hari full. Senin,
Senin mulai hari jam 6 sore Senin berakhir sampai Selasa itu. Yang balala itu Balala itu. bahasa sekarang kan lockdown Pak. Kalau mereka balala dulu karena bahasa tradisi kampung ya Pak ya, atau menolak bala. Ini kan setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Betul. Tapi ada, saya dengar itu anjungan. Rata-rata di daerah-daerah Daya itu balala semua. Balala itu semua. Ya memang bertujuan baik, mereka berdoa menurut keyakinan mereka kan. Biasanya balala itu bukan hanya sekarang aja. Kalau di Kabupaten Landa itu biasa acara tahunan tiap kecamatan itu biasanya sebangki. Kemarin aja sebangki pada tahun, saya masih ingat waktu ngawas SD itu, mereka sebangki itu 1 hari, 3 hari balala karena itu acara itu rokatan tiap tahun. Tiap tahun. Biasa. Ya artinya itu kan baik. Baik itu. Kalau istilah seperti membawa robok-robok Pak Iya. tiap tahun. Kok kita kan ada terus nih, kita bubur sapar ada Biasa kan gitu. kita. Kalau kita lebih biasa lagi hal gitu. Betul. Yang mudah-mudahan ini kan bertujuan kita berdoa untuk keselamatan orang ramai. Kan itu saja sih tujuannya. Tujuannya baik karena negeri kita ini kan kaya kan budaya-budaya seperti itu. Yang memang tidak boleh kita juga tinggalkan. Karena ini sebagai perekat ini, Mas. Iya, iya. Sebagai perekat yang akhir-akhir ini kan sudah mulai agak terkikis nih kebudayaan-kebudayaan seperti itu. Ini kan menjadi persoalan. Ya mudah-mudahan ini bisa digalakkan kembali. Betul. Dan itu harapan kita lah. Oke. Jadi di Landa sendiri sudah dilakukan semua Pak ya sampai hari Sudah, ini. hari ini sudah. Berarti social distancing apa juga semua sudah ya. Ya lah mudah-mudahan lah, kita harapan kita sih kan semoga virus ini segera berakhir. Apalagi kita sudah mau menjelang Ramadan. Ini. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan virus corona ini, COVID-19 ini berlalu. Karena saya baca berita di medsos tadi bahwa di Jakarta itu sudah 50 orang sudah sembuh. Itu. Sudah berarti sudah ada obat. Sudah ada obat itu sudah sembuh. Ya walaupun tidak sebanding dengan yang meninggal gitu kan. Iya. Nah, itu hampir mendekati dikatakan bahwa 6% yang meninggal masih 9% atau 7%. Iya. Nah, 96%. Mudah-mudahan berangsur-angsur sembuh lah. Ya, harapan kita semua seperti itu. Nah, Jangan sampai nanti kita Ramadan ini pun tetap menghantui kita. Kan himbauan dari MUI, himbauan dari pemerintah hari ini kan cukup luar biasa nih Pak. Kita ya benar-benar ya sholat apa ini kan kita. Pokoknya intinya bukan cuma sholat sih. Intinya itu jangan kita kumpul-kumpul ramai. Itu sajalah. Nah salah satu tempat kumpul-kumpul ramai kan ya hajatan nikahan. Ini yang nggak boleh hari ini ya Iya. semua. Termasuk sholat berjemaah Jumat itu kan pertama-tama yang bikin fatwa itu kan mufti dari Al-Azhar. Iya. Mufti dari Al-Azhar itu bikin fatwa diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Itu Ulama. dasar dari Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa sholat Jumat dan sholat Jumat dan sholat berjamaah itu Iya. kalau masa-masa seperti ini dianggap sunnah, bukan ditiadakan. Bukan ditiadakan. Nah, boleh diikuti ya yang masjid yang mau nutup masjid ya silakan nutup masjid, kalau enggak ya buka aja. Ya, Karena enggak masalah. soalnya sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Tidak ada persoalan. Tidak ada soalan. Kan untuk kebaikan bersama sih sebenarnya. Karena orang yang datang membawa virus ini kan bisa menularkan kepada 10 Betul, orang. betul, 10 Dari orang. 10 bisa menularkan ke 100. Ini persoalan. Persoalannya seperti itu. Walaupun ya kita tahu lah fatwa MUI ini kan banyak pro dan kontra Pak, ya, Betul. untuk berkaitan dengan ini. Tapi ya tadi kan kita tahu ini sunnah. 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 Boleh diikuti ya. Masjid Mujahidin juga tutup. Itu yang mengikuti yang dilarang. Gitu. Tapi di masjid saya di sini enggak Ada. buka masih gitu. Ya bawah masjid saya juga nggak ditutup. Enggak ditutup. Di Sungai Guntur, Sungai Sega itu tidak ditutup. Saya tidak boleh itu karena di sana tidak ada. Tidak ada. Orang terjangkit malahan. Menurut saya itu kalau masyarakat tanya, yang boleh menutup masjid itu kalau di sana sudah ada yang terjangkit. bolehlah Ya. masjid. Kalau di tempat saya cuma sekian itu apa menutup masjid? Karena tidak ada yang terjangkit, orang hanya berkeliaran di situ Iya, aja.
Hanya seputaran situ dan Itu sampai hari aja. ini udah diperiksa semua tapi Pak ya. Sudah. Kita nggak bisa mengatakan kita ini sehat kalau belum Iya, periksa loh. Sudah, tim kesehatan sudah turun ke Sudah sana. turun ke sana. Dari kecamatan itu diperintahkan setiap kecamatan harus turun semua. Kemarin saja sudah bidan-bidan sudah berapa sampai sekarang masih di sana. Masih standby ya. Sistem baik. Takut ada yang Tertular atau terpapar. Dia menjaga orang-orang yang saya khawatir itu orang-orang yang dari luar kerja dari Malaysia pulang, makanya dijaga gitu. Iya, iya. Masih Artinya bisa memang pemerintah itu menurunkan para medis untuk menjaga ini. Menjaga ini. Jadi memastikan masyarakat. Kan kita tengok banyak sekali kan nih Betul. yang ODP, artinya pemerintah ini kan bekerja nih. Jadi kalau yang tak melaporkan jadi tak tahu. Kebiasaan orang-orang kita ini tidak melaporkan loh. Kalau ada orang yang sakit, apa yang gejala-gejala itu ada rasa malu. Padahal semakin dia tidak melapor, ini akan membahayakan yang lain. Betul. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi di Landak enggak ya. Berarti petugas medis semua standby. Sudah standby di desa Sungasegya itu ada 3 tenaga medis yang memang standby untuk supaya standby mereka siap ketika ada itu. Ada itu. Ya. Memang ada masih standby sampai sekarang. Sampai sekarang Pak, saya waktu mau ke sini aja kemarin itu saya masih ketemu mereka. Iya. Keliling kampung. Keliling kampung ya. Artinya benar-benar dijaga Pak ya. Nah, Jadi memastikan bahwa masyarakat tidak ada yang tertular. tidak ada yang di situ. tertular di situ. Ya mudah-mudahan semuanya terbebas dari ini lah Pak ya. Kita harapan kita semua seperti itu. Kalaupun toh orang datang dari luar, contohnya yang pulang dari Malaysia, ya kan Malaysia kan tak boleh pulang, mereka pulang lewat belakang gitu kan, Iya, lewat jalan tikus Pak. jalan tikus itu kan. Iya. Nah, mereka tetap diisolasi sampai 14 hari ke depan. 14 hari ya. Ada karantina khusus Pak? Tidak ada di rumah mandiri. Ya, berarti artinya Nah, mandiri ya, Mandiri. karantina mandiri lah. karantina mandiri ke rumah mereka. Nah, untuk menjaga-jaga itu hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah sudah berupaya cukup luar biasa. Bagaimana masyarakatnya sendiri Pak dalam menyikapi hal itu? Masyarakat itu kadang-kadang ya masyarakat kita ini masyarakat plus 62 plus masyarakat Indonesia ini ya saya tidak masalahnya masyarakat ini pemikirannya berbeda-beda dengan pemerintah gitu kan, karena masyarakat kita ini lebih baik lapar daripada mati gitu. Lebih takut lapar daripada mati. Mati tak takut, Tak lapar takut, lapar yang takut. Iya. lapar. Makanya- Jadi saya ingat itu teman saya Ubay Pak. Banser itu nggak takut mati, cuma takut lapar aja. Lapar aja. Kalau ingat itu. Gitu. Jadi disarankan dengan tim medis itu kalau mau kerja harus pakai pakaian apa itu, ya mana mau mereka. Iya. Ya masyarakat itu ada sebagian yang mengikuti anjuran pemerintah, ada sebagian yang tidak mengikuti karena mereka anggap bahwa saya ini sehat. Saya sehat. Sehat. Nah, itu. Makanya PKL yang kayak di Gajah Mada tetap buka kalau bisa lihat tuh. Iya. Ini kita memahami lah situasi karena sudah mau menjelang hari raya, menjelang Ramadan, tentunya ini akan membutuhkan keuangan kan gitu bagi Betul. keluarganya. Ya kita paham lah situasi seperti ini. Ya karena kita tahu tadi bahwa masyarakat kita ini tidak semuanya PNS. Betul. Tidak ada gaji. Jadi Tidak kalau ada tidak gaji. turun, dia tidak dapat duit. Ya apalagi kalau dewan tak jadi seperti saya ini tidak ada duit, mana ada gaji lagi gitu kan. Itu harus cari duit bagaimana caranya kita hidup, menyambung hidup istilahnya. Iya. Ikut Tapi apapun itu yang terpenting ya mudah-mudahan masyarakat kita yang turun bekerja tetap diselamatkan. Amin, amin, amin. Itu. Terus kita para medis, para dokter, mereka ini kan garda terdepan kita hari ini, Pak. Kepada pemerintah, Pak, kita punya harapan apa, Pak? Sebagai Harapan masyarakat? pemerintah supaya ke depan, untuk pemerintah saya berharap bahwa untuk lebih lagi untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik khususnya dan juga pelayanan kesehatan. Yang penting itu dulu. Itu yang penting, Pak. Urusan yang lain itu dianukan dulu,
ditangguhkan dulu. Ya. Yang penting pelayanan publik tersedia, pelayanan kesehatan tersedia, juga pelayanan pendidikan tersedia. Kasihan juga siswa terlalu lama libur. Ya. Kalau di sini nyaman, kalau umpama home learning, umpama homeschooling. Kalau di tempat saya homeschooling gimana? Nggak ada internetnya. Nggak ada internet, nggak Iya. ada gitu kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemerintah lebih baik lagi Lebih baik. untuk melayani masyarakatnya. Ya, itu harapan kita semua ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa didengar oleh pemerintah dan terwujud. Amin, amin. Nah, ini Udah kan yang sampai paling nih. penting, udah yang paling penting gitu. Betul.